Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi pada mata kuliah psikopatologi dengan judul gangguan somatoform dan gangguan disosiatif. Presentasi ini dibimbing oleh Ibu Yulen Febrizuani, SPC MPC Psikolog, selaku pengampu mata kuliah psikopatologi. Dan pada kesempatan hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Iklim Maritmiani SPC MA yang sudah bersedia hadir pada hari ini. Teman-teman, coba lihat ilustrasi ini. Ada seseorang yang sakit kepala parah, tapi ketika diperiksa ternyata hasil medisnya normal. Nah, inilah contoh gejala gangguan somatoform. Jadi keluhan fisiknya nyata dirasakan, tapi sebenarnya dipengaruhi oleh pikiran dan stres, bukan karena penyakit medis. Lalu, berikutnya, tampak seseorang yang merasa asing dengan dirinya sendiri, seolah-olah dia bukan dirinya atau melihat dirinya dari luar. Kondisi ini disebut depersonalisasi, salah satu bentuk gangguan disosiatif. Jadi, bukan berarti orang ini berpura-pura ya, tapi memang ada pengalaman psikologis yang membuatnya terasa aneh dengan dirinya sendiri. Hai teman-teman, kenalin, aku Syifa Safira dengan NIM 2309010001. Saya Najwa Fitri dengan NIM 2309010117. Saya Nilam Humaili dengan NIM 2309011021. Saya Rizka Kusma dengan NIM 2301011022. Aja sih yang bakalan dibahas. Nah, yang pertama ada pengertian somatoform dan disosiatif, yang kedua ada jenis-jenis gangguan somatoform dan disosiatif, yang ketiga ada faktor penyebab gangguan somatoform dan disosiatif, dan yang terakhir ada terapi dan penanganan gangguan somatoform dan disosiatif. Gangguan somatoform merupakan sekumpulan keluhan fisik yang sebenarnya tidak menentu, tapi muncul karena adanya kelainan psikologis. Artinya, gejala yang dirasakan nyata bagi individu, tapi ketika diperiksa secara medis tidak ditemukan adanya penyebab organik yang jelas. Linda Sikopel dalam Peter 2011 menyatakan bahwa gangguan somatoform adalah gangguan gejala-gejala fisik yang tidak bisa dijelaskan melalui penemuan organik atau mekanisme fisiologis. Penting untuk kita pahami, gejala ini tidak dibuat-buat oleh individu. Justru, gejala tersebut benar-benar menimbulkan distres yang cukup besar, sehingga bisa mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, maupun aktivitas sehari-hari. Jadi singkatnya, gangguan somatoform ini adalah kondisi ketika pikiran dan stres psikologis mengekspresikan diri lewat gejala fisik. Padahal, secara medis tubuh kita sehat. Nah, untuk lebih memahami, nanti kita akan masuk ke jenis-jenis, faktor penyebab, dan bagaimana penanganannya. Jenis-jenis gangguan somatoform. Yang pertama ada somatisasi, yang ketiga ada gangguan konversi, yaitu gejala menyerupai kelainan saraf, misalnya. Oke, selanjutnya, apa saja sih faktor-faktor penyebab gangguan somatoform? Nah, faktor pertama yaitu faktor biologis. Nah, faktor biologis ini seperti kepekaan tubuh berlebihan serta sistem saraf yang lebih responsif terhadap stres. Nah, secara biologis, terdapat individu yang memang memiliki kepekaan tubuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu lainnya. Sistem saraf mereka lebih cepat dan lebih kuat dalam merespons stres. Akibatnya, ketika menghadapi suatu tekanan, tubuh mereka menjadi lebih mudah menimbulkan keluhan fisik seperti sakit kepala, nyeri perut, atau sesak nafas, meskipun sebenarnya tidak selalu ditemukan penyebab medis yang jelas. Nah, faktor kedua yaitu faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini seperti kecemasan tinggi, stres kronis, cara berpikir negatif, serta pengalaman masa lalu dengan sakit tersebut. Nah, dari sisi psikologis, faktor seperti tingkat kecemasan yang tinggi dan stres yang berlangsung lama dapat memperkuat munculnya keluhan fisik.
Selain itu, cara berpikir negatif misalnya seperti selalu membayangkan kemungkinan terburuk ketika merasa sakit akan membuat gejala terasa lebih parah. Dan ternyata pengalaman masa lalu yang berkaitan dengan sakit juga ikut berperan karena tubuh menjadi lebih peka terhadap rasa tidak nyaman. Nah, faktor ketiga yaitu faktor sosial dan budaya, seperti kurangnya dukungan sosial, lingkungan yang memperkuat perilaku sakit, serta ekspresi budaya tertentu melalui keluhan fisik. Nah, ternyata faktor sosial dan budaya juga turut memengaruhi. Individu yang kurang memperoleh dukungan dari keluarga maupun lingkungan sekitar berisiko lebih tinggi mengalami keluhan fisik. Dalam beberapa situasi, lingkungan justru memperkuat perilaku sakit, misalnya dengan memberikan perhatian berlebih setiap kali seseorang merasa sakit. Selain itu, dalam budaya tertentu, ungkapan emosi seringkali tidak diperbolehkan secara terbuka sehingga stres diekspresikan dalam bentuk keluhan fisik. Nah, faktor terakhir yaitu trauma atau pengalaman hidup. Nah, trauma atau pengalaman hidup ini seperti pengalaman buruk di masa kecil, peristiwa traumatis yang bisa menjadi pemicu keluhan fisik berulang. Nah, trauma dan pengalaman hidup juga menjadi faktor penting. Pengalaman buruk di masa kecil seperti pengabaian atau kekerasan dapat meninggalkan dampak jangka panjang pada kondisi psikologis maupun fisik. Peristiwa traumatis di kemudian hari seperti kecelakaan, bencana, atau kehilangan orang terdekat juga dapat memicu munculnya keluhan fisik yang berulang, meskipun tidak selalu ditemukan gangguan medis secara langsung. Kemudian, terapi dan penanganan pada gangguan somatoform. Yang pertama itu ada terapi kognitif perilaku atau kognitif behavior terapi, yaitu membantu pasien mengubah cara berpikir tentang gejala tubuhnya, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan coping. Terapi ini tujuannya untuk mengubah cara berpikir yang salah. Misalnya, pasien mengatakan bahwa saya pasti sakit parah, atau gejala-gejala yang saya rasakan ini adalah tanda saya mengalami penyakit yang mematikan. Nah, melalui terapi ini bisa membantu pasien menyadari bahwa gejala-gejala fisik yang dia rasakan atau dialami sebenarnya berkaitan dengan pikiran, emosi, dan stres, bukan semata-mata karena kerusakan organ. Kemudian yang kedua itu ada terapi keluarga, melibatkan keluarga agar tidak memperkuat gejala sakit pasien dan memberikan dukungan yang sehat. Nah, seringkali atau kebanyakan anggota keluarga tuh tanpa sadar memperkuat keluhan pasien, seperti terlalu memanjakan, terlalu membicarakan sakitnya pasien, atau berlebihan dalam memberikan perhatian. Nah, di sini tujuan dari terapi keluarga itu membantu keluarga tetap mendukung pasien tanpa memperkuat perilaku sakitnya dan mengajarkan keluarga bagaimana cara merespon keluhan pasien secara tepat agar pasien bisa belajar mengatasi gejalanya sendiri dan tidak terlalu dimanjakan. Antidepresan atau antianksitas bila ada komorbid depresi atau kecemasan. Nah, selain terapi-terapi tadi, bisa juga digunakan obat. Namun, obat digunakan apabila pasien mengalami gangguan psikiatri lain seperti depresi atau kecemasan. Misalnya, pasien yang mengalami gejala somatoform disertai dengan kecemasan berat, maka diberikanlah obat antianksitas dengan harapan dapat menurunkan gejala psikisnya yang memperparah keluhan fisiknya. Terus yang keempat, dukungan keperawatan, yaitu validasi keluhan pasien, yaitu tidak menganggap pasien berpura-pura karena keluhannya yang dia rasakan itu jelas dirasakannya walaupun tanpa dasar medis yang jelas. Kemudian diberi edukasi, diberikan pemahaman tentang bagaimana hubungannya antara pikiran dan tubuh. Kemudian manajemen stres serta koordinasi dengan dokter dan atau psikiater agar dapat penanganan yang terbaik. Setelah memahami gangguan somatoform beserta penyebab dan penanganannya, selanjutnya kita akan masuk ke topik yang berbeda namun masih dalam lingkup gangguan psikologis, yaitu gangguan disosiatif.
Nah, mari kita mulai dengan memahami terlebih dahulu pengertian dari gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif atau dissociative disorder adalah salah satu bentuk gangguan mental yang terjadi ketika fungsi-fungsi psikologis kita yang seharusnya saling terhubung justru terputus. Jadi, ada ketidaksesuaian antara ingatan, pikiran, identitas diri, tindakan, dan juga kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Dengan kata lain, orang yang mengalami gangguan disosiatif bisa saja kehilangan sebagian bahkan seluruh kemampuan untuk menyatukan kenangan masa lalu, kesadaran identitas, sensasi yang mereka alami, sampai kontrol terhadap gerakan tubuhnya. Akibatnya, penderita sering merasa asing dengan dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Mereka juga bisa mengalami kesulitan mengingat peristiwa penting, bahkan kadang bertindak atau berbicara tanpa kendali yang jelas. Jenis-jenis gangguan disosiatif. Yang pertama ada amnesia disosiatif, yaitu hilangnya ingatan tentang peristiwa penting, terutama traumatis. Nah, yang dimana individu tidak bisa mengingat kejadian penting, misalnya pengalaman kekerasan atau trauma masa lalu. Nah, jadi lupanya ini tuh bukan karena kerusakan otak, tetapi sebagai cara pikiran dia melindungi dirinya dari rasa sakit psikologis. Yang kedua ada fear disosiatif, yaitu amnesia disosiatif yang disertai perjalanan mendadak dengan perilaku tanpa normal. Nah, yang dimana penderitanya ini tuh bisa tiba-tiba pergi ke tempat lain, menjalani aktivitas baru, bahkan bisa bertindak seolah normal. Nah, tetapi dia tidak mengingat siapa dirinya dan latar belakang hidupnya. Nah, setelah dia sadar, dia biasanya bingung dengan apa yang telah terjadi. Nah, yang ketiga ada stupor disosiatif, yaitu hilangnya gerakan volunteer dan respon terhadap rangsangan yang dipicu stres psikologis. Nah, kondisi ini itu biasanya membuat seseorang seperti membeku, tidak bergerak, dan tidak merespon meskipun dia sadar. Nah, biasanya ini terjadi setelah beban emosional berat atau pengalaman traumatis. Yang keempat, ada kesurupan atau kerasukan, yaitu hilangnya identitas pribadi dan kesadaran di luar konteks budaya atau agama. Nah, di sini individunya itu merasa tubuh dan pikirannya itu dikuasai oleh identitas lain, nah misalnya roh atau sosok asing. Nah, hal ini itu berbeda dengan kesurupan dalam ritual budaya atau agama karena terjadi di luar konteks yang wajar. Yang kelima ada gangguan motorik disosiatif, yaitu kehilangan kemampuan menggerakkan tubuh atau anggota gerak. Nah, misalnya dia tiba-tiba tidak bisa jalan atau menggerakkan tangan. Nah, walaupun pemeriksaan medisnya tidak menemukan adanya kerusakan saraf ataupun kerusakan otot. Yang keenam ada kejang disosiatif, yaitu menyerupai epilepsi tapi tanpa medis khas. Nah, serangannya ini terlihat seperti kejang epilepsi, namun hasil pemeriksaan seperti EEG tidak menunjukkan pola epilepsi. Nah, kondisi ini lebih terkait pada stres atau konflik psikologis. Yang ketujuh ada anestesi dan kehilangan sensori disosiatif, yaitu mati rasa atau kebas atau kehilangan sensori tanpa kelainan fisik. Nah, penderitanya ini bisa merasa kebas, tidak bisa merasakan sentuhan atau kehilangan penglihatan dan pendengaran. Namun, telah dilakukan pemeriksaan fisik, dia menunjukkan bahwa kondisinya itu normal saja. Dan yang terakhir ada dissociative identity disorder atau DID. Nah, jadi adanya dua atau lebih identitas atau perilaku berbeda dalam satu individu. Nah, di dalam diri satu orang terdapat beberapa identitas yang berbeda, misalnya identitas dewasa dan anak-anak. Nah, identitas tersebut bisa bergantian mengambil kendali atau perilaku, pikiran, dan perasaan individu. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan membahas faktor apa saja sih yang menyebabkan gangguan disosiatif. Nah, penyebab utama gangguan disosiatif adalah trauma psikologis masa lalu yang berat, yang mengganggu kemampuan seseorang untuk menyatukan pikiran, ingatan, identitas, dan emosi. Dalam menghadapi pengalaman yang sangat menyakitkan atau mengancam jiwa, individu cenderung menggunakan mekanisme pertahanan berupa disosiasi, yaitu memisahkan diri dari pengalaman yang sulit ditanggung. Trauma ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti pengabaian atau kekerasan di masa kecil, penyiksaan fisik, peperangan, bencana alam, kecelakaan hebat, hingga pelecehan seksual. Selain itu, kecemasan ekstrim akibat munculnya kembali ingatan traumatis juga dapat memicu disosiasi. Akibatnya, individu mengalami gejala seperti hilang ingatan, rasa asing terhadap diri sendiri, atau bahkan terbentuknya identitas ganda.
Nah, dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwasannya akar utama gangguan disosiatif adalah trauma berat di masa lalu. Trauma yang dimaksud bukan sekedar pengalaman tidak menyenangkan, tetapi pengalaman yang benar-benar mengancam rasa aman atau bahkan nyawa seseorang. Untuk melindungi diri dari sakit yang begitu besar, otak menggunakan cara khusus yang disebut disosiasi. Sederhananya, disosiasi adalah upaya memutus hubungan antara pikiran, emosi, dan pengalaman yang terlalu menyakitkan. Jadi, individu seperti melepaskan diri agar tidak merasakan penderitaan itu secara penuh. Contoh pengalaman yang dapat menimbulkan trauma ini antara lain adalah pengabaian atau kekerasan pada masa kecil, pelecehan seksual, pengalaman perang, bencana alam, hingga kecelakaan serius. Semua peristiwa tersebut bisa meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Selain itu, saat ingatan traumatis muncul kembali, individu bisa merasa sangat cemas. Kecemasan yang berlebihan inilah yang kemudian memicu disosiasi berulang. Akibatnya, kita sering melihat gejala berupa hilangnya ingatan tertentu, perasaan asing terhadap diri sendiri, atau dalam kasus yang lebih berat, munculnya lebih dari satu identitas. Terapi dan penanganan pada gangguan disosiatif. Yang pertama itu ada psikoterapi, yang merupakan metode penanganan yang paling penting dalam menangani gangguan disosiatif. Kenapa? Karena biasanya akar masalah pada gangguan disosiatif itu terkait trauma masa lalu dan fragmentasi identitas, yaitu kondisi di mana seseorang merasa dirinya terpecah atau tidak utuh. Nah, pendekatan yang biasa dipakai dalam psikoterapi itu yang pertama CBT atau terapi kognitif perilaku, yaitu membantu pasien mengenali dan mengubah pola pikir yang salah atau irasional. Yang kedua ada terapi berfokus trauma, yaitu menargetkan pengalaman traumatis secara langsung agar emosi yang tertekan dan terpendam bisa diproses pasien dengan sehat. Ketiga itu ada hipnosis klinis yang digunakan dalam kasus-kasus tertentu, yaitu membantu pasien mengakses ingatan traumatis secara aman dan mengurangi gejala disosiatif. Apa sih fokus utama dari psikoterapi ini? Nah, tujuan utamanya atau fokus utamanya yang pertama adalah memproses trauma masa lalu yang masih tersimpan dalam alam bawah sadar. Yang kedua, mengintegrasikan identitas diri yang terpecah agar pasien kembali merasa bahwa dirinya adalah seseorang yang utuh. Dan yang ketiga, mengurangi gejala disosiatif seperti kehilangan ingatan, perasaan asing terhadap diri sendiri, atau munculnya identitas yang berbeda. Kemudian yang kedua itu ada farmakoterapi. Nah, di sini obat itu dipakai sebagai penunjang dalam terapi dan penanganan, bukan terapi utama. Karena obat tidak menyembuhkan disosiasi langsung, namun berguna untuk mengurangi gejala penyerta yang sering dialami pasien. Obat yang biasa digunakan adalah antianksitas, yaitu menurunkan kecemasan, dan yang kedua antidepresan untuk menstabilkan mood pasien atau memperbaiki motivasi pasien untuk mengikuti terapi. Yang ketiga dan terakhir itu ada dukungan tambahan. Selain psikoterapi dan obat, dukungan sekitar, dukungan keluarga, dan dukungan sosial itu sangat penting bagi pasien agar pasien tidak merasa sendirian dan membantu proses pemulihannya. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan? Yang pertama, konseling keluarga, yaitu mengedukasi keluarga agar paham kondisi pasien, memperbaiki hubungan antar keluarga dan pasien, dan mencegah anggota keluarga salah sikap terhadap pasien. Nah, yang kedua itu ada terapi kelompok, yaitu memberikan kesempatan pasien untuk berbagi pengalaman dengan orang lain yang mengalami hal yang sama, sehingga mengurangi rasa kesendirian dan membantu pasien untuk pulih. Karena pasien akan berpikir bahwa tidak hanya dia yang mengalami hal tersebut. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami hari ini, baik gangguan somatoform maupun gangguan disosiatif sama-sama menunjukkan bagaimana pikiran dan emosi yang terganggu bisa menyamar lewat tubuh atau memutus kesinambungan fungsi psikologis. Nah,
Kalau somatoform itu muncul melalui keluhan fisik tanpa dasar medis yang jelas, sedangkan disosiatif ditandai dengan putusnya ingatan, identitas, dan kesadaran akibat trauma yang berat. Kedua gangguan tersebut dipengaruhi faktor biologis, psikologis, sosial, dan trauma, serta membutuhkan penanganan yang tepat, mulai dari terapi kognitif perilaku, terapi keluarga, farmakoterapi, hingga dukungan sosial yang sehat. Jadi, teman-teman semuanya, jangan pernah meremehkan luka yang tak terlihat, karena seringkali tubuh dan pikiran kita sedang berteriak minta tolong melalui cara yang tidak biasa. Kenali, pahami, dan dukung mereka yang mengalami gangguan somatoform dan gangguan disosiatif. Dengan kepedulian kita, trauma bisa diubah menjadi kekuatan, dan hidup bisa kembali utuh.